menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang edukasi disabilitas dan non disabilitas atau tukar pikiran ya disebutnya. Eh, Menuangkan pemahaman-pemahaman tentang disabilitas. Kemarin ada yang menanyakan tentang fungsi komunitas, fungsi tokoh masyarakat dan fungsi individu serta kebijakan pemerintah yang sering saya sampaikan itu definisi sederhananya itu bagaimana. Nah, oke ya. Yang pertama kita masuk ke lingkungan pemerintah dulu, pemangku kebijakan. Kalau di level paling bawah itu kan RT ya disingkatnya, atau rukun tetangga, kepalanya ya, kepala RT. Nah ini pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan ini tugasnya yang pertama mendata siapa-siapa saja warganya, baik itu sebulan sekali ataupun uh, per 2 minggu sekali. Nah, data ini kenapa kok harus per bulan sekali atau per minggu sekali atau per 2 minggu sekali ya? Karena ada kondisi-kondisi per harinya kita nggak tahu. Yang tadinya orang itu butuh dibantu, mungkin saja hari berikutnya orang itu sudah bisa membantu yang lain. Jadi sudah bantuan atau hal-hal pendataan bersifat sosial itu bisa dioper ke orang lain gitu ya. Nah ini ketika levelnya nanti dinaikkan ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat provinsi atau kabupaten dan sampai pusat itu adalah dibentuk program gitu ya. Program yang mana program itu ditujukan untuk pemberdayaan dan juga untuk membantu perekonomian, membantu lingkungan atau daerah itu bisa berkembang baik itu untuk orang-orang secara masyarakat secara umum maupun masyarakat secara disabilitasnya. Cara mengidentifikasi melakukan metode tersebut pasti semua orang yang berhubungan dengan pemerintahan sudah tahu, baik itu ada teknis, ada konsep teorinya, ada konsep strateginya dan nanti akan dilakukan tester atau dilakukan uji coba gitu. Akan dilakukan uji coba apakah program ini efektif bisa memberikan manfaat untuk masyarakat atau enggak. Saya beri contoh ya, misalnya program uh, keluarga harapan gitu ya, atau apa itu disebutnya PKH gitu singkatnya. Ini banyak orang yang mendapatkan, ada juga yang banyak yang memang seharusnya mendapatkan tapi nggak mendapatkan haknya dengan maksimal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang datanya nggak akurat. Kita itu masih mengadopsi data-data orang terdekat atau katanya gitu. Jadi kalau kata anak buah kita atau kader kita misalnya level RT bilang oke okay, ini layak dibantu, orangnya itu aja, datanya itu aja, maka bantuan-bantuan yang memang seharusnya diberikan itu nggak tepat sasaran. Ini yang saya amati baik itu dari kalangan teman-teman disabilitas maupun juga orang-orang non disabilitas yang kadang-kadang mereka yang punya mobil gitu katakanlah, mobil punya satu, terus motor punya tiga, misalnya penghasilan per bulannya itu di atas 5 juta, itu malah dapat. Ada juga yang penghasilannya di bawah UMR, di bawah UMP, katakanlah 1 juta ke bawah, itu malah nggak dapat.
Tapi ini semuanya terjadi karena memang faktor pendataannya itu nggak sesuai. Nah, ini tugas tugas pemangku kebijakan tuh di sini. Bukan lagi tugas pemangku kebijakan itu terjun membantu individu hanya satu orang, katakanlah dia bagi-bagi sembako untuk satu dua orang. Sebenarnya bukan di situ, tapi pendataan untuk ke pusat untuk laporan bahwa ini itu perlu dibantu, baik itu melalui Pemprov atau melalui pusat. Data-data itulah yang dibutuhkan dan yang harus dikerjakan oleh pemangku kebijakan. Nah, ini jawaban saya. Kemudian bagaimana tokoh masyarakat atau komunitas, katakanlah seperti itu, ini punya fungsi yang sejajar ya. Komunitas, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang punya follower banyak, tugas mereka adalah merekomendasikan, mencari, dan memastikan benar nggak nih pemangku kebijakan itu sudah standar gitu. Kalau belum, ya perlu mereka membantu untuk menyuarakan. Jadi bukan diem. Jadi bukan hanya mengkritik secara global, tapi harus spesifik gitu. Harus ada data-data konkret, harus ada pengamatan-pengamatan yang teliti dan merekomendasikan. Nah, cara merekomendasikannya bagaimana ya? Survei. Jadi mereka bisa tanya, bisa langsung melakukan session kunjungan-kunjungan, atau bisa melakukan hal-hal yang dirasa itu bisa mengidentifikasi, oh ini layak dibantu, oh ini belum layak dibantu, seperti itu. Nah, bagaimana tugas individu? Sekarang kita mengarah ke individunya. Kalau tadi komunitas adalah tugasnya merekomendasikan, kalau pemerintah atau pemangku kebijakan tadi tugasnya adalah mendata dengan sebaik-baiknya dan senetral mungkin, jangan sampai punya keterpihakan gitu ya karena teman dekat atau saudara atau apalah itu, sehingga pendataannya atau hak kewajibannya itu diabaikan. Kalau komunitas tadi ya, mereka wajib untuk merekomendasikan, wajib untuk mengidentifikasi dan juga memberi usulan-usulan. Kalau individu ini wajib untuk mengupgrade skill-skillnya supaya uh, bantuan yang didapat atau hal-hal yang diberikan oleh pemerintah ini bisa menjadi program pemberdayaan untuk estafet. Jadi nanti dari individu si A bisa membantu individu si B, baik itu dari sisi ilmunya, dari sisi pemahaman, atau mungkin saja dari bantuan-bantuan yang diberikan itu bisa mereka lakukan semacam kolektif gitu, usaha bersama. Nah, kemudian kita mengarah ke disabilitas. Sebenarnya apa yang diinginkan teman-teman disabilitas? Satu, mereka mendapatkan uh, keterampilan yang jelas untuk bertahan hidup dan juga untuk bisa menghidupi keluarga gitu. Katakanlah, tentu namanya orang hidup biasanya akan ada fase di mana yang tadinya sendiri kemudian menikah, punya anak gitu. Dan itu semua orang pasti mengalami. Disabilitas pun juga sama gitu. Mereka biaya hidupnya pasti yang tadi satu orang akan jadi meningkat dua orang, tiga orang, dan jangan lagi berpikir dengan nasi bungkus hari ini itu selesai. PR-nya sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana pemberdayaan itu bisa berjalan terus-menerus sehingga bukan lagi merepotkan satu pihak saja, tapi kita bisa saling membantu gitu. Itu yang sebenarnya yang diinginkan. Yang kedua, memberikan bantuan dengan cara yang tepat. Nah, cara yang tepat itu bagaimana adalah melakukan survei, komunikasi dengan baik, bukan hanya dengan segelintir dua gelintir disabilitas saja, tapi harus menyeluruh, dilakukan secara nasional. Kita semua harus bergerak gitu. Maka di situ nanti bukan lagi sebuah disabilitas atau satu kelompok yang merepotkan, satu kelompok yang hanya dijadikan ajang untuk mencari suara saja, tapi di situ nanti akan terbentuk yang namanya usaha kolektif. Jadi satu sama yang lain tuh membantu. Kita sudah zaman digital, tentu mengidentifikasi orang-orang yang butuh dibantu dan nggak
perlu dibantu itu sangat mudah gitu. Kita mengukurnya bukan lagi dari hal-hal yang rumit, tapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan personal yang cukup simple dan bisa dilakukan. Dan siapa yang berhak melakukan ini? Kita semua, termasuk saya ini juga dalam rangka menyuarakan baik itu suara teman-teman saya dan juga suara saya, karena memang masih banyak teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman netra yang seharusnya layak dibantu, malah nggak dapat bantuan sama sekali dengan alasan yang menurut saya tuh sangat teknis banget. Misalnya nggak masuk ke DTKS gitu, data terpadu kesejahteraan sosial. Padahal yang namanya orang dibantu, pemangku kebijakan itu bukan lagi menunggu untuk kapan nih bisa didata, tapi segera mungkin untuk dilakukan cari solusi untuk dibantu, karena memang yang namanya dana sosial ini bukan bicara lagi tentang bagaimana orang tersebut sudah layak dengan sudah masuk ke database, tapi kita lihat juga situasi-situasinya. Kenapa kok bisa nggak masuk ke database? Bisa jadi orang tersebut atau kelompok tersebut nggak masuk, nggak dipantau oleh pemerintah setempat dengan wajar, dengan sesuai SOP, tapi mereka diabaikan sehingga kondisinya memang seperti itu. Bisa jadi akses internet mereka nggak tahu, bisa jadi sudah melakukan aksesnya, tapi pintu untuk memasukkan database-nya ini mengalami kesulitan, dan itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan itu harus selektif, bukan hanya selektif dengan administrasi saja, tapi juga harus selektif dengan melakukan intuisi, ketajaman pikiran, toleransi, kemudian mau mengamati, dan punya empati yang tinggi agar kita bisa tahu nih sebenarnya mereka layak dibantu, dan nggak perlu nunggu lagi data-data yang teknis banget itu, tapi kita bisa melakukan langsung dengan dilaporkan, dengan diusahakan untuk berkomunikasi antara pihak-pihak terkait. Nah itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan teman-teman dan yang ingin saya jawab ya. Karena ini sangat krusial, jadi kesimpulannya bahwa pemangku kebijakan khususnya pemerintah itu bukan lagi fokus kepada teknis saja, tapi harus mau mendata, turun langsung, bukan hanya duduk di meja atau nunggu laporan, tapi kita juga harus melakukan menjangkau apa yang kita bisa, misalnya katakanlah RT, jangkauannya level 1 RT paling berapa ratus rumah gitu ya. Kita bisa gilir, bisa lakukan secara mandiri, kemudian kita juga bisa menyebar tim, level kelurahan juga sama, bisa melakukan penyebaran timnya, dan bukan hanya disebar saja, tapi kita juga sebagai kepalanya gitu, sebagai ketuanya atau pemangku kebijakannya harus melakukan survei juga, harus turun langsung. Ini yang paling penting. Sekarang kan kebanyakan nggak mau turun, hanya menilai dengan data statistik. Kita sudah bisa membantu 100.000 KK atau 100 KK. Nah, padahal 100 KK ini bisa jadi datanya data lama yang nggak diupdate gitu. Nah, ini juga jadi masalah di lapangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat, dan harapannya bisa disimak secara utuh, nggak dipotong-potong, agar kita semua tahu nih penyebab masalah dan kenapa teman-teman disabilitas itu menyuarakan tentang kesetaraan, kesempatan, pemberdayaan, karena kondisi kita semua mengalami yang namanya diskriminasi massal kalau kata saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.